Perkenalkan, nama saya Anita, NPM 180106006. Saya bersama dengan rekan saya. Perkenalkan, saya Riza Rufiana dari jurusan Statis Biologi semester 6. Halo, perkenalkan saya Sri Astuti sebagai pemateri ketiga. Kami akan membahas tentang produk dan proses bioteknologi pada bidang pangan, gizi, dan energi. Jangan lupa saksikan ya. Proses dan produk bioteknologi pangan. Yang pertama, pemanfaatan bioteknologi dalam bidang pangan. Bioteknologi dapat digolongkan menjadi bioteknologi konvensional atau tradisional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme untuk memproduksi alkohol, asam asetat, gula atau buah bahan makanan seperti tempe, tape, oncom, dan kecap. Mikroorganisme dapat mengubah bahan pangan. Yang kedua, makanan dan bahan pangan yang memanfaatkan penggunaan bioteknologi konvensional. Penggunaan bahan makanan yang memanfaatkan mikroorganisme dalam pembuatannya secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua produk, yaitu produk pengolahan produk susu dan pengolahan produk non-susu. Pengolahan produk susu yang pertama terdapat yogurt. Apabila dibandingkan dengan susu biasa, yogurt dapat memberikan efek pengobatan terhadap lambung dan usus yang terluka. Selain itu, yogurt dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah sehingga mencegah penyumbatan di pembuluh darah. Untuk pembuatan yogurt, susu dipasteurisasi terlebih dahulu. Selanjutnya, sebagian besar lemak dibuang. Mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan yogurt yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Kedua bakteri tersebut ditambahkan pada susu dengan jumlah yang seimbang. Selanjutnya disimpan selama kurang lebih 5 jam pada temperatur 45 derajat Celcius. Selama penyimpanan tersebut, pH akan turun menjadi 4,0 sehingga akibat dari kegiatan bakteri asam laktat. Selanjutnya susu didinginkan dan dapat diberi cita rasa. Yang selanjutnya ada keju. Dalam pembuatan keju digunakan bakteri asam laktat, yaitu Lactobacillus dan Streptococcus. Bakteri tersebut berfungsi memfermentasikan laktosa dalam susu menjadi asam laktat. Proses pembuatan keju diawali dengan pemanasan susu dengan suhu 90 derajat Celcius atau dipasteurisasi. Kemudian didinginkan sampai 30 derajat Celcius. Selanjutnya bakteri asam laktat dicampurkan. Akibat dari kegiatan bakteri tersebut, pH menurun dan susu terpisah menjadi cairan whey dan dadih padat. Kemudian ditambahkan enzim renin dari lambung sapi muda untuk mengumpulkan dadih. Yang selanjutnya, mentega. Pembuatan mentega menggunakan mikroorganisme Streptococcus lactis dan Lactonosturecomeris. Bakteri-bakteri tersebut membentuk proses pengasaman. Selanjutnya susu diberi cita rasa tertentu dan lemak mentega dipisahkan. Kemudian lemak mentega diaduk untuk menghasilkan mentega yang siap dimakan. Produk makanan non susu yaitu antara lain terdapat kecap, tempe, dan tape. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak yang didapat atas penggunaan bioteknologi dalam bidang pangan serta pemanfaatan bioteknologi dalam bidang pangan. Yang pertama adalah dampak dari penggunaan bioteknologi. Teknologi sel mikroba untuk memproduksi pangan terfermentasi dan aditif pangan. Maksudnya, teknologi sel mikroba bertujuan untuk dapat mengawetkan pangan yang menghasilkan berbagai jenis pangan yang telah terfermentasi, antara lain yogurt, keju, dan tape. Teknologi mikroba ini bertujuan untuk dapat menghasilkan sebuah bahan kimia yang sekaligus sebagai bahan pangan, yakni produksi etanol oleh khamir dan selanjutnya untuk menghasilkan cuka oleh bakteri. Mikroba merupakan sebagai
sebagai agen biologis yang telah terbukti sangat potensial untuk dapat menghasilkan berbagai jenis zat kimia dan diantaranya ialah bahan aditif pangan. Dampak yang kedua adalah aplikasi enzim, baik untuk persiapan bahan maupun untuk pengolahan pangan. Maksudnya, teknologi aplikasi enzim untuk persiapan maupun pengolahan pangan sangat luas, dan yang tergolong kelompok pertama, misalnya dalam pembuatan sebuah sirup glukosa dari pati-patian dengan melibatkan enzim-enzim alfa dan beta amilase, glukosidase, dan pulonase. Kelompok kedua, misalnya penggunaan lipas untuk menghasilkan emulsifer, sulfaktan, mentega, dan coklat tiruan. Dampak yang ketiga adalah kultur jaringan tanaman dan tanaman transgenik. Maksudnya, kemampuan untuk tumbuh dan berkembang biak untuk menjadi tanaman lengkap pada medium yang memenuhi syarat dinamakan dengan totipotensi. Setiap sel tanaman memiliki kemampuan tersebut dan dapat tumbuh tanpa mengalami diferensial, namun bergantung pada hormon pertumbuhan yang diberikan. Dampak yang keempat adalah kultur sel hewan dan hewan transgenik, yaitu kultur sel hewan ialah sistem untuk dapat menumbuhkan sel manusia maupun hewan untuk tujuan memproduksi metabolit tertentu. Dalam penerapan sistem ini, banyak digunakan untuk menghasilkan produk-produk farmasi dan kit diagnostik dengan jenis produk yang berupa molekul protein kompleks. Adapun contoh-contoh produk yang biasa digunakan oleh hewan yang diantaranya eritroprotein, interferon, dan tisu plasminogen aktivator. Hewan transgenik ini merupakan jenis hewan yang dapat menerima gen pindahan dari organisme yang lain atau hewan yang sama untuk tujuan-tujuan tertentu yang dianggap sangat menguntungkan bagi keberlangsungan hidup manusia. Dampak yang terakhir adalah rekayasa protein. Penerapan rekayasa protein dalam bidang pangan dapat melibatkan dua hal, yaitu yang pertama, modifikasi protein pangan untuk mengubah sifat fungsionalnya untuk memperbaiki sifat elastisitas, kemampuan membentuk emulsi atau kemampuan untuk menstabilkan tekstur. Yang kedua, enzim melalui modifikasi molekul protein untuk stabilitas enzim pada kondisi-kondisi khusus. Materi yang selanjutnya yaitu manfaat bioteknologi dalam bidang pangan. Yang pertama, menghasilkan produk bahan penyedap. Yang kedua, menghasilkan produk minuman dan makanan hasil fermentasi asam. Yang ketiga, menghasilkan produk makanan dan minuman hasil fermentasi alkohol. Yang keempat, menghasilkan produk makanan yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Adapun dampak negatif dari penggunaan bioteknologi dalam bidang pangan, selain manfaat-manfaat baik di atas, tidak terlepas pula dari dampak buruk penggunaan bioteknologi dalam bidang pangan. Yang pertama, penggunaan insulin hasil rekayasa telah menyebabkan 31 orang meninggal di Inggris. Contoh yang kedua, susu sapi yang disuntik hormon pertumbuhan sapi disinyalir mengandung bahan kimia baru yang punya potensi berbahaya bagi kesehatan manusia. Berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangi dampak negatif penggunaan bioteknologi, misalnya perizinan dan pengawasan yang sangat ketat dari pihak terkait kepada para peneliti yang ingin melakukan penelitian-penelitian. Namun, segala sesuatu akan kembali kepada individu masing-masing. Nutrisi atau gizi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, pemeliharaan kesehatan. Penelitian di bidang nutrisi mempelajari hubungan antara makanan dan minuman terhadap kesehatan dan penyakit, khususnya dalam menentukan diet yang optimal. Angka kebutuhan nutrisi atau zat gizi
Dasar ini dikenal di dunia internasional dengan sebutan RDA. Penggunaan nutrisi dalam level yang optimal terbukti dapat mencegah dan menangani stres oksidatif sehingga membantu pencegahan penyakit kronis. Level optimal ini dapat dicapai bila jumlah dan komposisi nutrisi yang digunakan tepat. Sedangkan ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan makanan dan minuman terhadap kesehatan tubuh manusia agar tidak mengalami penyakit gangguan gizi, di mana gangguan gizi sendiri adalah sebuah penyakit yang diakibatkan oleh kurangnya zat-zat vitamin tertentu sehingga mengakibatkan tubuh kita mengalami gangguan gizi. Ilmu gizi atau nutrient science adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dalam hubungannya dengan kesehatan optimal atau tubuh. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan dan aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Energi. Yang pertama yaitu makanan sebagai sumber energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh manusia. Zat makanan yang berperan dalam sumber energi yaitu terdapat 3. Yang pertama karbohidrat, yang kedua protein, dan yang ketiga lemak. Karbohidrat merupakan senyawa kimia yang tersusun atas unsur-unsur karbon. Dan yang kedua yaitu terdapat protein. Protein merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, O, dan N. Dan yang terakhir yaitu ada lemak. Lemak merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, dan O. Peran lemak untuk menyediakan energi sebesar 9 kalori atau gram, melarutkan vitamin A, D, E, K, dan menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh.